Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang tempat yang memuliakan. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Secara istimewa hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dia adalah salah satu murid di samping Yohanes dan Petrus yang seringkali diajak Yesus untuk mengalami misteri Allah yang luar biasa. Misalnya ketika Yesus mulia di atas sebuah bukit, Yakobus termasuk salah satu murid yang diajak di samping Petrus dan Yohanes. Namun dalam cerita Injil hari ini, Yakobus dan Yohanes saudaranya itu tidak secara tepat menanggapi Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, salah tafsir. Yesus menjelaskan untuk apa dia pergi ke Yerusalem. Disebutkan Yesus akan menderita dan mati. Namun para murid mengira Yesus ke Yerusalem dan mengajak para muridnya ke Yerusalem karena sekarang saatnya Yesus menjadi raja, karena Yerusalem menjadi pusat. Maka Yakobus dan Yohanes melalui ibunya melobi Yesus agar kelak ketika Yesus menjadi raja di Yerusalem, mereka dijadikan sebagai orang-orang dekat. Kesalahan tafsir ini terjadi karena mereka belum benar-benar mengerti tentang misi Yesus yang utama, yaitu menyerahkan nyawa bagi keselamatan dunia. Mereka hanya melihat Yesus yang luar biasa dalam kata dan tindakan, dan belum pernah ada nabi yang sehebat Yesus. Bahkan mereka sudah sangat yakin inilah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Penglihatan itu juga didukung oleh harapan untuk bebas dari penjajahan Romawi. Sehingga akibatnya mereka hanya terpaku pada kemenangan duniawi. Mereka kemudian ikut dalam pemenuhan gengsi dan ambisi. Nanti kalau sudah Yesus menjadi raja, mereka berharap ada di lingkaran Yesus atau ring satu, dan itu menjadi dambaan bagi mereka, terutama bagi Yakobus ini. Dari sini kita belajar, kita ini bisa salah tafsir di dalam memahami Tuhan dan kehendaknya. Apabila hati kita masih dipenuhi gengsi dan ambisi. Kehendak Allah dan Allah sendiri tertutupi oleh gengsi dan ambisi tersebut. Untuk mengenal dengan benar kehendak Allah itu, hati kita mesti ditempatkan tanpa motivasi. Hidup tanpa motivasi itulah yang kemudian dapat membuat kita semua semakin mengenali kehendak Allah. Yang dimaksud tanpa motivasi itu ya tidak ada hasrat dan ambisi serta gengsi yang melengkapi persahabatan kita dengan Yesus itu. Sekarang mari kita masuk ke peristiwanya tentang berebut kedudukan. Kita lihat dalam kitab suci, para murid lain marah terhadap Yohanes dan Yakobus atas peristiwa yang tersebut itu. Mereka menganggap Yohanes dan Yakobus telah mencuri start dengan menyertakan ibunya sebagai tim sukses. Tindakan Yohanes dan Yakobus dipandang tidak elok. Mengapa tidak elok? Karena mereka selama ini telah bersama-sama, telah berada bersama-sama dengan Yesus sebagai murid-murid Yesus. Tapi kenapa di saat-saat terakhir
ketika Yesus mau ke Yerusalem, mereka justru mengambil setat di depan supaya nanti ketika Yesus jadi raja, itu akan membuat mereka duduk di sebelah kiri dan kanan. Namun sejatinya kemarahan para murid yang lain itu bukan karena mereka paham juga akan tujuan Yesus ke Yerusalem. Mereka juga tidak paham. Buktinya apa ketidakpahaman itu? Buktinya mereka marah karena juga memiliki ambisi yang sama. Kenapa harus kamu kalau aku bisa? Mereka memperebutkan posisi strategis demi gengsi pribadi. Jadi semua sama. Mereka akhirnya bertengkar di antara mereka tentang jabatan dan kehormatan. Dari sini kita belajar, jabatan apapun ketika landasannya adalah hanya demi kehormatan diri akan menimbulkan kekerasan dan pertengkaran. Memang tidak ditulis mereka pukul-pukulan gitu ya. Tapi pertengkaran itu ya yang jelas mereka adu mulut lah. Pokoknya bertengkar dikatakan di situ. Ya ramai, ketegangan terjadi. Ini juga mesti kita pahami. Dalam gereja pun seringkali jabatan itu menjadi pertengkaran. Selain tidak mengerti maksud dan tujuan Yesus tentang sebuah jabatan, juga karena disusupi oleh gengsi dan ambisi serta kehormatan. Inilah pembelajaran penting untuk kita. Seringkali kita menyangka jabatan adalah kehormatan. Padahal kalau kita melihat apa yang diungkapkan Yesus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati, pada dasarnya jabatan adalah penderitaan. Tapi itu adalah penderitaan demi Tuhan. Mana ada jabatan tidak menderita? Justru jabatan dalam gereja itu adalah penderitaan demi kebaikan orang lain. Jabatan adalah menyerahkan nyawa demi keselamatan sesama. Mari kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga tentang arah yang benar. Ketika terjadi pertengkaran, Yesus kemudian melerai para murid dengan solusi yang amat piawai dan belum pernah terjadi. Ini solusi yang sangat jitu. Ambisi mereka tidak disalahkan karena Yesus tidak mengatakan, "Hei, kamu kok ambisi banget?" Tidak. Yesus tidak berbicara itu. Harapan mereka untuk menjadi orang terdekat di kiri atau di kanan di dalam kerajaannya nanti juga tidak ditentang oleh Yesus. Ya biar-biar saja, malah mengatakan itu akan diberikan oleh Bapa, bukan oleh aku. Itu rahmat yang ditentukan sendiri atas kebijaksanaan ilahi. Namun Yesus kemudian menunjukkan tentang kualitas jabatan dan kehormatan dalam pelayanan sebagai seorang hamba. Nah, ini pembalikan yang sangat luar biasa. Bagaimana jabatan itu atau kehormatan itu kemudian ditempatkan dalam konteks pelayanan seorang hamba. Yesus hendak menunjukkan kehormatan itu bukan pada tempat duduknya di mana. Seringkali kan orang hanya menunjukkan tempat duduk, atau kalau dalam kebiasaan kan kalau orangnya di depan ini bangkunya yang empuk gitu ya, ini orang-orang terhormat, kemudian belakangnya kurang terhormat sampai belakangnya tak terhormat. Kan biasa terjadi begitu. Yesus mengatakan kehormatan ini bukan soal tempat duduk, tetapi bagaimana seseorang itu duduk. Dan posisi duduk yang memberi kehormatan adalah posisi sebagai pelayan, bahkan hamba. Ini kata-kata yang tidak biasa, atau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya jika seseorang bisa menjadi seorang budak itu ya hamba atau tidak berharga, yang mau melayani dengan tulus ikhlas di tempat manapun, ia akan terhormat. Sebenarnya Yesus mau mengatakan demikian. Maka perebutan tempat duduk itu tidak menjadi penting. Yang penting itu bagaimana orang duduk. Dan duduk yang benar adalah duduk
sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba yang mau melayani dengan kerendahan hatinya, bahkan merendahkan dirinya sebagai pelayan. Nggak ada yang namanya pelayan itu punya jabatan tinggi, tidak. Tapi justru ketika dia duduk sebagai pelayan, memberikan dirinya bagi orang lain, disitulah ia menemukan kehormatan. Yesus memberi contoh dengan menunjuk dirinya sendiri yang rela melayani, menyerahkan nyawa justru karena kehilangan nyawa dan mati sebagai orang yang terhina, karena disalib itu berarti kan disamakan dengan penjahat. Tapi apa yang terjadi? Justru karena itu Yesus dimuliakan oleh Bapa. Buktinya apa? Buktinya adalah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus itu nggak bangkit sendiri, tiba-tiba bangkit sendiri begitu. Tapi dia dibangkitkan dari mati oleh Bapaknya karena dia telah menjadi seorang hamba yang setia. Dari sini kita belajar cara berpikir kita yang salah, suara hati kita yang keliru dalam menilai, serta dibumbui oleh kelekatan untuk dihormati, akan membuat jabatan yang kita duduki, apapun itu jabatannya, justru akan menghinakan kita dan bukan memuliakan kita. Maka mari kita belajar hidup untuk menjadi seorang hamba. Kata-kata hamba, kalau kita telusuri artinya yang sesungguhnya adalah kata-kata menjadi seorang yang hina. Tapi kehinaan itu ia pakai dalam konteks melayani, memberikan nyawa, apapun itu, yang penting sesamanya menjadi selamat. Disitulah kemudian kehormatan akan terjadi dan tidak dicari di mana akan duduk. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini sehingga kita belajar dan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba dan bukan berlomba-lomba mencari tempat duduk. Tuhan memberkati kita.